Kalau Pak Rizal itu misalnya menyerang Pak Sudirman, ya, keblinger dan sebagainya, sebetulnya setelah pertemuan yang berkali-kali di istana, itulah yang menjadi sumber. Artinya bukan Pak Sudirman, tapi Pak Jokowi yang harusnya bertanggung jawab, yang sudah mendapatkan deal. Ya, tapi dengan menggadaikan Pak Marwan, sumber daya yang diadu seperti polemik seputar perpanjangan kontrak karya bagi PT Freeport Indonesia masih bergulir. Kritik pedas datang dari Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menteri yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah ini mengingatkan sesama koleganya di Kementerian SDM Sudirman Said agar jangan gegabah dalam memperpanjang kontrak karya Freeport di Indonesia. Hal ini dikarenakan kontrak karya Freeport baru akan habis pada tahun 2021. Dan menurut aturannya, pembahasan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum habisnya masa kontrak, yaitu pada tahun 2019. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba yang mensyaratkan permohonan perpanjangan kontrak minerba paling cepat diajukan 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Namun, kenapa pemerintah terkesan buru-buru dalam melakukan perpanjangan kontrak Freeport ini? Belum lagi pembagian hasil royalti yang diterima pemerintah sejak tahun 1967 hingga tahun 2014 tidaklah berubah. Indonesia sebagai pemilik lahan tambang hanya menerima royalti sebesar 1%. Padahal negara lain wajib membayar royalti sampai 7%. Rizal Ramli mencium aroma korupsi dan nepotisme seperti yang terjadi pada masa lalu saat perpanjangan kontrak ini. Lalu, siapakah yang diuntungkan dalam perpanjangan kontrak Freeport ini? Tim TV One mengabarkan. Selamat pagi, Anda menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia. Kita sudah di awal pekan yang cerah, khususnya mungkin bagi salah satu klub sepak bola yang kemarin bertanding di lokasi kita bersiaran. Apresiasi. Sudah bersih loh ini. Sudah bersih ya? Iya, bersih. Sampai tadi malam banyak banget. Iya. Dan ini juga bisa dikatakan aman, lancar begitu, tidak ada gangguan, meskipun ada di beberapa akses masuk ke Jakarta yang mungkin berhasil diantisipasi oleh pihak kepolisian seperti itu. Kalau tadi Anda sudah melihat informasi seputar kontrak karya Freeport ya, ini pekan ini adalah menjadi pekan yang ditunggu-tunggu gitu. Karena apa? Presiden Republik Indonesia akan bertolak nih ke Amerika Serikat. Nah, urusannya sama Freeport apa? Nah, ada statement dari Menteri SDM Sudirman Said mengatakan keberangkatan Pak Jokowi, Presiden ke Amerika, tidak ada urusannya, tidak ada sangkut pautnya dengan Freeport. Tapi kita wartawan dapat aja nih info, ya kan? Ternyata dalam rundown yang disebar luaskan ini, hari pertama keberadaan beliau di Amerika nanti langsung bertemu dengan eksekutif Freeport, katanya begitu. Nah, saya ingin coba ke narasumber kita yang sudah hadir. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, ini lagi-lagi ada pembohongan dong. Kalau misalnya dikatakan oleh menterinya tidak ada pertemuan, lalu ternyata di agenda yang mungkin harus kita klarifikasi juga, kita uji juga kebenarannya, begitu. Di hari pertama keberadaan beliau di sana, langsung bertemu dengan Dewan Eksekutif Freeport di sana. Apa yang terjadi? Ya, saya yakin bahwa memang sudah deal. Sebelum berangkat itu sudah deal bahwa Freeport akan mendapatkan perpanjangan. Memang bukan perpanjangan kontrak, karena menurut undang-undang yang sekarang itu menjadi izin usaha pertambangan. Jadi seandainya pemerintah bilang atau Pak JK, Pak Jokowi, Pak Sudirman bahwa tidak ada perpanjangan kontrak, ya memang belum. Tapi dealnya sudah, dan itu nanti akan dalam bentuk IUP, izin usaha pertambangan. Jadi seremoninya di sana gitu nanti? Betul. Apalagi kalau tadi disebutkan hari pertama pagi-pagi itu sudah langsung ketemu dengan CEO Freeport. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang sudah dilah itu. Artinya kita tidak akan bisa misalnya untuk mengelola sejak 2021 misalnya, harapan kita kan seperti itu. Supaya nanti hasilnya akan lebih banyak dinikmati oleh rakyat. Sudah deal yang dimaksud Pak Marwani, sudah deal apa? Ada bocoran nggak? Sudah deal bahwa nanti mereka akan mengelola lebih lama. Mestinya 2021 itu minimal sampai 2041, dan itu masih bisa diperpanjang menurut Pak Marwan sekarang. Bisakah pernyataan Anda yang dipertanggungjawabkan? Saya berani mengkonfirmasi bahwa ini memang ini keyakinan saya. Soal bahwa dipertanggungjawabkan tidak, itu keyakinan Bapak, tapi saya sangat yakin di jutaan penonton begitu, artinya ini bisa jadi sebuah. Saya yakin, itu Bapak keyakinan yakin? saya. Kalau ternyata tidak demikian? Ya, saya nanti siap untuk bertanggung jawab.
Tapi nanti kita buktikan kita nggak bisa lepas dari Amerika, tidak bisa lepas dari Freeport. Kelihatannya memang begitu. Bagi Amerika ini tambang yang sangat penting, strategis. Apalagi kalau dilihat misalnya pendapatan Freeport itu bicara emas ya dari seluruh dunia. Mereka punya tambang di mana-mana, di Amerika Selatan, di Afrika, di Amerika. Itu emas yang dihasilkan dari Indonesia itu adalah yang terbesar. Bahkan sebagian kalangan menyebutkan ini kan Amerika Serikat mau election, mau pemilihan presiden. Ya. Kabarnya ya sumber dana untuk pilpres di sana pun juga berasal dari bumi tanah air Indonesia. Bisa saja, karena kan sudah biasa itu perusahaan-perusahaan besar menyumbang pada saat kampanye. Ya, saya yakin itu. Seperti itu. Bahkan dulu kan juga ada pengusaha Indonesia yang menyumbang waktu Bill Clinton ikut pilpres di Amerika. Jadi kalau Freeport itu sudah hal yang otomatis lumrah, karena yang dari luar negeri saja itu menyumbang. Sekarang harapan kita ada pada wakil rakyat, ya. Apa yang akan dilakukan oleh wakil rakyat ketika pemerintah sudah berjalan begitu jauh begitu? Sebelumnya di komisi yang membidangi energi, saat ini sekarang berada di komisi yang membahas soal kedaulatan negara Republik Indonesia, begitu. Masyarakat, rakyat sudah bicara cukup banyak, entah itu di media, di sosial media, tetapi ya pemerintah dengar atau tidak ya itu urusan lain, begitu ya. Tapi mungkin dari suara wakil rakyat ini beda, gitu, akan didengar oleh pemerintah. Begini, kita coba sedikit ke belakang mengenai Freeport ya. Kita tahu bahwa ini adalah konsesi yang diberi oleh negara dari tahun 67 dan sekarang sudah 48 tahun. Sangat lama, dan ini generasi yang akan menjadi generasi ketiga kalau kontrak perpanjangan ini diperpanjang. Nah, masalahnya sekarang bahwa perpanjang atau tidak itu memang kecenderungannya pemerintahan sekarang kita lihat bahwa akan cenderung untuk memperpanjang. Persoalannya sekarang, kalau toh akan diperpanjang, tentu kita harus melihat formulanya seperti apa, ya kan? Ini yang beredar sekarang di publik itu adalah Formula 1, Formula 2. Kita melihat Formula 2 yang lebih dulu racing di arena ini, yang digulirkan oleh Menteri SDM. Anda bisa jabarkan nggak Formula 2, Formula 1? Iya, begini. Formula 2 itu format yang disampaikan oleh Sudirman Said. Jadi dia mengatakan bahwa investasi tidak harus melalui pola kembali ke pemerintah, tapi langsung ke IPO, langsung ke publik ya. Kemudian royalti juga mengikat hanya 3,5% maksimum. Kemudian dia lebih condong kepada procure, pengadaan jasa dan orang untuk kita mengambil keuntungan juga. Kemudian tidak harus membangun smelter, tapi cukup extension di Gresik. Nah, ini hal-hal yang berbeda dengan Formula 1. Formula 1 ini yang cenderung dia kembali kepada kitohnya, yaitu divestasi dari 30 ke 51%, ya. Dan itu kemudian diwujudkan dengan smelter harus dibangun, kemudian penanganan soal tailing, kemudian hal-hal yang royalti juga. Yang lebih cocok untuk Indonesia Formula 1 atau Formula 1? Ya, saya mengatakan Formula 1, Formula 2 ini kira-kira kalau kita lihat sekarang ini yang saya tidak tahu apakah benar ya. Tapi Formula 2 ini kelihatannya dari RI2 yang punya konsep ya. Kemudian Formula 1 ini RI1 yang kemudian kita lihat ini direpresentasikan dengan Rizal Ramli dan Sudirman Said lah gitu. Nah, kalau kita ingin memang ada niat untuk memperpanjang, saya kira boleh-boleh saja. Kita tidak kemudian ujuk-ujuk pilihannya hanya perpanjang atau tidak. Tapi perpanjangan dengan term and kondisi subjektunya apa. Nah, kalau kita melihat ingin ya kedaulatan itu kemudian menjadi milik seutuhnya bangsa Indonesia, maka Formula 1 yang ideal. Karena kemudian siapa sih nggak mau 51% kan? Iya, dan yang diperpanjang bukan pemilik saham, bukan James Moffett, tapi yang diperpanjang adalah PT-nya. Ya, jadi kalau Indonesia ingin memperpanjang, boleh saja diberikan gambaran untuk ke 2021 yang dimulai dari sekarang, tapi tidak kemudian ujuk-ujuk seperti surat Menteri SDM yang terkesan sekali seperti calo begitu ya. Ya, surat itu memalukan. Ya, saya kira sudah ada unsur niat yang bisa memenuhi unsur pidana di situ. Baik. Karena niat saja sudah menunjukkan ada korupsi di situ. Baik, Abang. Ya, itu selama ini selalu ada janji-janji dari PT Freeport bahwa akan memakmurkan Papua, akan mensejahterakan rakyat Papua. Sampai sekarang janji itu terpenuhi atau tidak? Janji itu sebagian ya ada, karena di sekitar wilayah. Yakin ada? Ada. Berapa? Apakah sesuai dengan keinginan? Karena dia hanya berkewajiban 1%. Memberikan royalti, dan komposisi saham kita hanya 9% something yang juga notabene dipiliki oleh
bukan langsung pemerintah. Jadi mari kita lihat momentum yang baik. Ini ada momentum di depan ya. Kita kembalikan kepada rohnya, kembalikan kepada jiwanya, esensinya bahwa ada sumber daya alam yang memang dulu ketika tahun 67 dimulainya eksplorasi yang cukup sangat tinggi ya, baik risiko, teknologi dan juga modalnya. Itu sekarang ada masa untuk perpanjangan. Nah disitulah Indonesia seharusnya menunjukkan, apalagi pemerintahan sekarang dengan jargon nawacita ya. Nah, ya, apa kabar lagi itu ya? Apa kabar? Jadi saya kira kita harus memberikan dorongan keyakinan kepada Presiden agar memberikan kondisi yang terbaik, yaitu Formula 1 tadi. Baik, bicara Freeport seringkali masyarakat merasa geram begitu ya. Betul. Apa yang bisa dilakukan? Ada sesuatu yang ingin dilakukan untuk meningkatkan tadi royalti tidak hanya 1%, misalnya bisa lebih misalnya. Tapi kok rasanya bertahun-tahun mungkinkah adanya perbaikan di renegosiasi dengan Freeport ini pada saat nanti ada pertemuan dengan CEO di Amerika Serikat. Nah, coba nanti kita akan ulas lagi bersama. Akhir pekan lalu, tersiar kabar jika PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia telah melakukan pembahasan terkait kelanjutan operasi dan investasi jangka panjang tambang perseroan di bumi Papua hingga tahun 2041 mendatang. Kabar tersebut tidak diumumkan langsung oleh manajemen PT Freeport Indonesia, melainkan terpublikasi di situs resmi induk usaha PT Freeport Indonesia, yakni Freeport-McMoRan Incorporated, yang berbasis di Amerika Serikat. Klaim pihak Freeport soal perpanjangan izin operasinya di Indonesia akhirnya memicu polemik. Kontrak PT Freeport Indonesia yang sejatinya berakhir pada tahun 2021 dan sesuai peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014, pengajuan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan paling cepat 2 tahun sebelum kontrak berakhir. Dengan demikian, kepastian perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini bisa memperpanjang kontraknya lebih awal hanya bisa dilakukan jika pemerintah merevisi aturan soal masa kontrak tersebut. Jadi kan susah, posisi pemerintah kan susah ya. Kabar perpanjangan Freeport tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Bahkan, Menko Maritim dan Sumber Daya Mineral Rizal Ramli mengkritik keras perpanjangan kontrak Freeport yang dianggap melanggar hukum. Rizal Ramli tak segan-segan mempertanyakan sikap pejabat yang dinilainya justru lebih memihak kepentingan asing. Dan terkait hal tersebut, Rizal Ramli meminta agar PT Freeport mau memenuhi syarat-syarat yang diminta pemerintah. Harus bayar yang fair lah, karena masa lalu kan nggak fair. Ya, masa hanya 1% dari tahun 67 sampai tahun 2014. Yang wajar lah 6,7% gitu. Yang kedua adalah soal limbah. Diproses dong, jangan dibuang begitu saja ke Sungai Amuhe. Yang ketiga, Freeport itu selama ini menggunakan berbagai alasan sehingga divestasi tidak terjadi. Sementara di lain pihak, Menteri SDM Sudirman Said membantah adanya perpanjangan kontrak karya Freeport. Meskipun mengakomodasi investasi Freeport, pemerintah memastikan tidak akan ada pelanggaran hukum. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia. Ini ada grafis yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami, royalti dari PT Freeport Indonesia. Dari tahun 67 sampai dengan 2014 1% ini. Padahal itu ada di wilayah mana gitu ya? Iya. Ini yang membuat masyarakat Indonesia itu sudah mengerti gitu. Ini yang membuat masyarakat Indonesia selalu geram kalau bahas soal Freeport. Iya, dan nasionalisme muncul di dalam konteks ini gitu ya. Ada kesediaan dari Freeport untuk meningkatkan menjadi 3,5%. Namun pemerintah ada negosiasi kembali begitu ya. Diharapkan menjadi maksimal 7% seperti itu. 6-7% juga itu nggak tahu, kalau menurut saya sih masih kurang sih. Tapi kalau menurut Bang Marwan, angka ini sesuai nggak sih, mengingat Freeport itu berada di wilayah Indonesia gitu, Bang Marwan? Range-nya itu bisa dari 1 sampai 15. Ya. Tapi ini juga dikaitkan dengan berapa pajak yang mereka bayar. Kalau pajaknya rendah bisa royalti tinggi. Ya. Kalau royaltinya rendah, pajaknya yang tinggi. Mana yang lebih baik? Saya kira tinggi? Pajak itu rawan untuk membuat
mereka buat supaya misalnya untungnya kecil. Kalau untung kecil berarti bayar pajak kecil. Nah, makanya harus kalau royalti itu dari penerimaan kotor, makanya harus ditangkap dari dua-duanya. Royaltinya harus tinggi, pajaknya juga harus tinggi. Nah, masalahnya kita ini tidak berdaya. Sebetulnya di 2003 ya, sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2003, royalti itu sudah meningkat. Dari kalau tembaga dari 1 menjadi 4. Emas dan perak itu dari 1 menjadi 3,75%. Cuma oleh pemerintah, terutama era Pak SBY 10 tahun itu tidak berdaya untuk diberlakukan. Ini kenapa sih Indonesia kok tidak berdaya gitu? Hanya sekedar menaikkan dari 1% menjadi 7%, kalau tidak bisa sampai 15% begitu? Ya, saya kira ini ada masalah politik juga, dukungan politik ya. Sama juga dengan Pak Jokowi sekarang ke Amerika, yang tadinya begitu susah untuk datang ke Amerika untuk diterima oleh Obama, tiba-tiba bisa, berarti sudah ada deal. Setelah adanya deal yang diumumkan minggu lalu. Katanya kalau ke Amerika harus bawa oleh-oleh. Nah, itu dia. Jadi tadi kalau Pak Effendi menyebut-nyebut soal surat, itu memang setelah adanya utusan dari Amerika 3-4 kali langsung ke istana, lalu setelah itu muncullah kesepakatan yang oleh Freeport dalam rilisnya disebutkan telah dicapai kesepakatan legal dan fiskal. Itu di website resmi PT Freeport? Diumumkan kepada publik dan banyak sekali media yang mengutip. Artinya apa? Kalau Pak Rizal itu misalnya menyerang Pak Sudirman, ya, Keblinger dan sebagainya, sebetulnya setelah pertemuan yang berkali-kali di istana, itulah yang menjadi sumber. Artinya bukan Pak Sudirman, tapi Pak Jokowi yang harusnya bertanggung jawab, yang sudah mendapatkan deal. Tapi dengan menggadaikan Pak Marwan, sumber daya. Yang diadu sepertinya antara Pak SS dan Pak RR begitu ya. Saya kira itu cuma sandiwara saja. Pimpinannya? Ya, sandiwara saja. Jadi sekarang posisi Pak Jokowi saat ini bukan membela Formula 1 sebagaimana yang tadi digembar-gemborkan oleh Bang Effendi. Makanya kita menghimbau kepada rakyat, meskipun sudah ada deal, ya tolong diperbaiki dealnya. Misalnya saham, itu minimal sejak tahun 2021 atau kalau bisa 2 tahun ke depan itu kita menjadi pemegang saham mayoritas. Yang kedua itu tidak boleh sekali-kali untuk di IPO. Karena sudah ada ini siap menangkap. Artinya juga kalau itu di IPO kita tidak bisa ikut mengelola perusahaan itu. Dua hal ini adalah isu yang harus dibawa ke Amerika Serikat dan harus dibicarakan. Iya, sebelum nanti atau minimal seandainya pun sudah ada deal karena nanti akan didukung dulu dengan adanya perubahan PP dan mungkin juga dengan Perpu atau Undang-Undang Minerba yang baru, maka dalam peraturan yang akan dibuat itu kita harus mendapat jaminan bahwa tadi kita minimal menjadi pemegang saham mayoritas sejak tahun 2021, dan yang kedua saham itu tidak boleh di IPO melainkan harus dipegang oleh perusahaan negara atau oleh pemerintah dan daerah. Bang Effendi, ketika sudah diumumkan di website resmi PT Freeport dan diumumkan ke publik, DPR kecolongan? Ya, bukan. Itu kan klaim sepihak. Nah, itu kan klaim sepihak ya. Klaim sepihak. Klaim sepihak tapi bisa menjadi kebetulan gitu loh Bang. Bagi mereka satu step bahwa mereka kan udah listed di New York ya. Mereka sudah mendapatkan gain dari saham itu satu hal lah. Itu perlu diperiksa juga oleh KPK itu. Oh betul ini. Serius? Oh ini ada deal besar. Ya. Tidak mungkin. Siapa yang harus diperiksa KPK? Seluruhnya yang dari mulai Sudirman Said ke belakang ke sampai ke atas sana. Karena ini yang 4 kali tadi disebutkan oleh Pak Marwan datang ke istana, langsung ke istana, itu harus diperiksa juga. Ini begini, saya melihat baik Pak nomor 2, Pak JK maupun Pak Jokowi sama-sama ingin memperpanjang ini. Sama-sama ingin menyampaikan dupa persembahan ini kepada Angkasam ya. Tapi persoalannya subjektunya atau konten daripada perjanjiannya yang berbeda. Kalau kita melihat di satu sisi bahwa ada keharusan divestasi ke 51%, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya oleh Pak Presiden ke Pak Presiden Obama itulah yang menjadi formula. Jangan keluar lagi, sebab persyaratan nomor 2, nomor 100 itu nggak penting. Yang penting adalah kita menjadi pemegang saham dan pengendali. Ya ayo dong, suarakan dong dari wakil rakyat kepada pemerintah nih. Sebenarnya kuncinya dari DPR. Kenapa? Karena dia kan bagaimanapun harus mematuhi undang-undang dan perubahan undang-undangnya. Perubahan undang-undang ada di DPR, Bang Marwan. Cuma memang kalau kita perhatikan DPR ini ya
tidak semuanya kayak Pak Effendi. Jangan-jangan juga Pak Effendi bersandiwara lagi nih. Nah, gini, soalnya tadi coba kita perhatikan ya. PP tentang royalti sudah dikeluarkan sejak 2003. Berarti selama hampir 2 periode ya. Lebih dari 2 periode DPR itu tidak diapa-apain gitu. Kenapa tidak dipaksa untuk dibayarkan gitu? Kita masuk ke undang-undang satu hal saja, bahwa kewajiban pemilik KK, pemilik izin dan sebagainya, PKP 2B itu diwajibkan membangun smelter. Freeport tidak mau itu. Nah jadi sebenarnya tidak mau, tapi terus nggak diapa-apain gitu ya. Jewer kayak tegur.